bertemu di kampus Akabri Darat. Saya bertemu dan mengenal Bapak Prabowo Subianto pada tahun 1970. Ulangi, betul. Bulan Januari pada tahun 1970, 53 tahun yang lalu. Bertemu di kampus Akabri Darat, sekarang Akademi Militer di Lembah Tidar. Karena kami sama-sama dengan tekad bulat ingin menjadi prajurit. Kami sama-sama ingin menjadi patriot, pembela tanah air. Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Militer, dalam perkembangannya Pak Prabowo masuk Korps Baret Merah, Kopassus. Sedangkan saya Baret Hijau, Kostrat. Disitulah kami sering berinteraksi, berpikir bersama, bekerja bersama. Karena kami ingin memajukan profesionalitas TNI menjadi tentara modern. Itu yang sering kami diskusikan. Dan dalam porsi kami masing-masing, kami lakukan. Kami, Pak Prabowo dan saya, sama-sama mengemban tugas negara di daerah pertempuran. Waktu itu kita harus menjunjung sang merah putih di medan Timor Timur. Sebagai perwira Baret Merah, Pak Prabowo sering bertugas di sana. Saya juga mengemban tugas hampir 5 tahun di Timor Timur dalam 3 kali penugasan. Setelah itu, saya ingat pada tahun 1994, Pak Prabowo dan saya sama-sama berpangkat kolonel, mendapatkan tugas untuk berkunjung ke Singapura. Di sela-sela kegiatan resmi kami berdua, pakaian olahraga, celana pendek olahraga, berlari atau jogging di Singapura. Yang kami bicarakan tetap bagaimana TNI kita makin maju, makin kuat, dan makin mampu menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Tekad dan pikiran 2 kolonel waktu itu. Itulah antara lain, sekali lagi antara lain, kebersamaan kami, kebersamaan Prabowo SBY selama lebih dari 20 tahun sebagai prajurit. Sejarah mencatat, saya kira Pak Prabowo akan bersetuju dengan saya, bahwa kita punya idealisme. Kita
dengan segala keterbatasan yang kita miliki, juga melakukan kiprah dan aksi nyata dalam ikut memajukan TNI yang kita cintai dan kita banggakan. Berikut ini saya juga ingin memberikan testimoni saya tentang jejak dan perjalanan Pak Prabowo di dunia politik, kenegaraan, dan pemerintahan. Perjalanan Pak Prabowo di dunia politik ternyata sangat serupa dengan yang saya tempuh. Setelah tidak lagi aktif di dunia militer, kami sama-sama mendirikan dan memimpin partai politik. Ini adalah jalan yang sah, jalan demokrasi. Karena kami tahu tentara tidak boleh melakukan politik praktis. Pak Prabowo seperti saya juga memiliki cita-cita untuk menjadi pemimpin bangsa. Dengan memilih jalan yang sah dan benar, yaitu jalan demokrasi yang ini berlaku secara universal. Jadi beliau memang tadinya sahabat saya tadinya. Tapi akhirnya menjadi senior saya. Jadi beliau memang bisa dikatakan kadet terbaik, taruna terbaik, ya kan? Jadi dalam sejarah akademi militer, ini Pak SBY saya boleh cerita sedikit ya? Kapan lagi, ya kan? Salah sendiri yang undang saya di sini. Ada kopi lagi di sini. Jadi dalam sejarah akademi militer, ya kan? Ini sejarah West Point, mana-mana ratusan tahun dipelajari. Dipelajari karier waktu taruna bagaimana dan perwira bagaimana. Ternyata yang jadi jenderal, ya, yang jadi jenderal dan jadi pemimpin itu adalah taruna yang terbaik. Dan belum. Taruna terbaik dan taruna yang nakal. Ini benar ini, ada referensinya ada, nggak ngarang saya, benar ini. Jadi ini yang naik, yang di tengah-tengah ya, yang baik. Tapi kenapa? Rupanya di riset. Karena ini yang terbaik tentunya karena dia kerja keras, belajar keras. Ini memang nakal. Tapi yang nakal ini penuh inisiatif. Alias akalnya banyak. Jadi ada cerita yang, ini ada wartawan banyak ya, gak enak saya. Tapi gak apa-apalah. Kalau udah capres semua dipelajari, ya kan? Semua dicek. Jadi ada cerita yang saya dengar ini, sesudah saya tinggalkan Magelang. Ceritanya kalau ada 100 taruna yang dihukum di lapangan, pasti satu di antara 100 kadet taruna Prabowo. Kalau ada 30 taruna yang dihukum di lapangan, salah satu dari 30 pasti ada taruna Prabowo. Kalau 10 yang sedang dihukum, 1 dari 10 pasti ada Prabowo.
Dan kalau kamu lihat satu taruna sedang dihukum, yaitu Prabowo. Itu cerita turun-temurun saya dengar itu. Waduh. Suatu saat saya dengar cerita itu dan saya kembali ke Magelang. Kumpul semua taruna, semua pelatih, guru, dosen. Dan saya ulangi cerita ini. Saya bilang, oke, itu benar dulu. Tapi sekarang saya kembali sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Jadi, taruna terbaik, ya kan, taruna yang nakal. Sekarang kita bekerja sama. Saudara-saudara, jadi Pak SBY ini selalu the best. Dimanapun beliau itu selalu lulus terbaik, berbuat terbaik dan sebagainya. Itulah cerita. Jadi waktu itu beliau lulus tahun 73. Saya masuk sama-sama beliau tahun 70, sama-sama gitu. Tapi nampaknya Akademi Militer sangat mencintai saya. Saking cintanya, aku dikasih pendidikan tambahan 1 tahun. Nah, kalian ketawa ya. Itu beasiswa loh. Tambah 1 tahun. Karena saking sayang sama saya gitu. Jadi itu perjalanan dan kita punya latar belakang hampir sama. Kita punya mentor, kita punya guru, kita sama-sama muridnya Pak Sarwo Edi Wibowo, seorang pemimpin yang dulu menjadi idola kita semua. Jadi saya tuh Pak SBY, saya masuk Baret Merah karena saya lihat Pak Sarwo Edi. Idola saya Sarwo Edi Wibowo dulu. Bowonya sama, beliau Wibowo. Saya jadi ada Bowo, aduh. Aku pingin seperti Sarwo Edi ini gitu. Benar itu, saya tidak ngarang. Jadi saya kenal Pak Sarwo. Kemudian beliau juga sahabat orang tua saya. Waktu sama-sama menghadapi masalah-masalah di saat-saat kritis bangsa Indonesia. Dan akhirnya saya, jadi nilai-nilai angkatan 45 itu saya kira tertanam di kita, sangat mendalam saya kira Pak SBY. Ya. Pengabdian, rela berkorban. Jadi yang menonjol dari angkatan 45 adalah rela berkorban. Dan idealisme, kejujuran. Saya kira banyak orang tidak tahu Pak Sarwo Edi itu orang yang sangat prasojo, orang yang mungkin meninggalnya ya nggak punya apa-apa. Maaf Pak SBY, karena saya saksi dan saya kenal dekat. Waktu itu mungkin Mas AHY masih sangat kecil Pak ya. Tapi saya kenal benar Pak Sarwo Edi. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.